Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Lili Sukmaisi, menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 116 Cicaheum, Kota Bandung. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Indonesia adalah negara kesatuan. Negara di mana saya dilahirkan. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan berbagai macam budaya bangsa. Begitu banyak hasil dari Indonesia, baik dari segi SDM-nya maupun hasil dari pertaniannya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang sekolah di masa pandemi? Sekolah di masa pandemi memang dirasakan penuh berat, sangat berat sekali. Karena sekolah di masa pandemi dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Siswa, guru, dan saya sebagai kepala sekolah merasakan dampaknya yang sangat besar pada masa pandemi ini, terutama para orang tua yang sehari-harinya harus mendampingi siswa-siswanya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya melalui daring. Begitupun para guru tidak bisa melaksanakan dengan tatap muka yang biasanya memberikan pendampingan, pembelajaran dengan siswa secara langsung. Tapi dengan masa pandemi ini hanya bisa melalui WA atau Zoom meeting secara virtual. Begitupun saya sebagai kepala sekolah juga sangat memberikan semangat untuk tidak merasa bosan kepada guru memberikan pelajaran secara daring, dan siswa pun harus selalu bersemangat walaupun kita sudah sangat lama dalam pembelajaran daring ini. Pertanyaan ketiga, apa dampak yang Anda rasakan terkait pendidikan di masa pandemi? Ya, dampaknya sangat banyak. Tapi mungkin perlu juga kita syukuri. Dampaknya memang sangat dirasakan, yaitu pembelajaran tidak optimal, secara penilaian juga tidak optimal, tapi ada sisi baiknya, yaitu siswa menjadi mengenal IT yang lebih baik, juga guru-guru pun bisa melakukan dengan IT atau secara virtual, bisa membuat video pembelajaran, bisa mengantarkan siswa melalui media sosial. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya Anda sebagai warga negara Indonesia agar meminimalisir dampak yang terjadi? Ya, sebagai warga negara Indonesia, mungkin kita harus menyadari bahwa tidak kita saja yang berdampak terhadap pandemi ini, tapi seluruh dunia. Untuk minimalisir keadaan, kita harus satu, mungkin lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita harus lebih meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi era seperti ini. Dalam pandemi ini kita harus bersemangat, tidak boleh kendor dalam pembelajaran, tidak boleh kendor dalam segala sesuatu apapun usaha kita, maka kita harus bersyukur saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin untuk mewawancarai ya. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pasarahma Sarita, umur 15 tahun, status sebagai siswi SMA kelas 2. Oke, langsung ya ke pertanyaan yang pertama. Apa yang kamu ketahui tentang Indonesia? Indonesia itu negara dengan sistem demokrasi, punya beragam budaya dan suku bangsa, juga punya banyak sumber daya alam. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana pendapat Anda tentang sekolah di masa pandemi? Menurut saya, sekolah di masa pandemi ini lebih banyak kendalanya, dimulai dari jaringan internet. Karena pengalaman saya dan teman-teman saya sendiri, teman-teman saya itu banyak yang nggak ikut Zoom karena kendala dari jaringan internet, mulai dari kuota, juga dari jaringan wifi bahkan yang kadang suka lemot. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dampak yang kamu rasakan terkait pendidikan di masa pandemi? Dampak bagi diri saya pribadi, saya jadi lebih susah bersosialisasi, jadi temannya itu jadi tambah sedikit. Terus yang kedua, pembelajaran itu jadi susah untuk dimengerti karena pertama gurunya nggak mengajarkan secara langsung, karena ya saya nggak bisa gitu kalau misalkan dari online aja, jadi harus langsung bertanya ke gurunya. Terus nilai saya juga banyak yang turun karena PJJ. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya. Bagaimana upaya Anda sebagai peserta didik untuk meminimalisir dampak yang terjadi tadi? Membuat pertemanan yang baik dengan teman sekelas supaya bisa sharing pertanyaan, jawaban kayak gitu. Terus memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Juga banyak lihat video-video pembelajaran lewat YouTube atau Zenius, Ruang Guru dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Teteh waktunya. Sama-sama. Silahkan Bu, perkenalkan diri dulu. Nama saya Bella, orang tua dari Muhammad Rizky Bilal Saputra. Iya. Kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan mengenai pembelajaran di masa pandemi ya Bu ya. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Indonesia kepulauan Indonesia yang terbesar dan mempunyai banyak penduduk. Gitu Bu. Iya. Ada lagi mungkin? Ya. Indonesia mempunyai banyak penduduk, terbesar di negara, kepulauan terbesar di dunia. Iya. Kita lanjutkan ya Bu ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendapat Anda tentang sekolah di masa pandemi? Menurut saya pendidikan di masa pandemi sangat ini ya Bu ya, soalnya banyak anak-anak yang kalau sama orang tua kurang paham, misalkan dijelasin atau apa, sangat berdampak gitu. Apalagi kalau misalkan jaringan yang kurang jaringannya, terus apa, susah lah kalau menurut saya. Soalnya anak-anak kan beda karakter, di mana misalkan sama orang tua mah kebanyakannya malas lah, susah gitu. Jadi gimana ya, pendidikan menurut saya di masa pandemi sangat sulit, soalnya di mana setiap anak kendalanya beda-beda gitu Bu. Ya. Salah satu kendalanya dari segi apanya Bu? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Misalkan dari segi jaringan internet, ya. Terus misalkan si anak kalau dijelasin sama orang tua soal pelajaran, dijelasin sama orang tua, mungkin gimana ya? Kalau kurang paham, terus ada orang tuanya kan yang nggak sama, misalkan nggak samanya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Kalau menurut saya. Cukup Bu? Ya. Ya. Kita lanjutkan ya Bu. Apa dampak pandemi terhadap pendidikan Indonesia keseluruhannya Bu?
Kalau saya lihat banyak anak yang putus sekolah, Iya. banyak anak yang sudah bosan belajar di rumah. Iya. Ada yang udah ya karena udah mungkin udah terlalu lama, ada yang udah jenuh, jadi udah kayak yang bodo amat untuk pelajarannya gitu. Terus kalau saya lihat banyak anak-anak yang tertinggal dalam pelajaran. Apalagi kalau orang tuanya yang bekerja atau apa, mungkin anaknya sendiri di rumah, jadi kurang memperhatikan tugas-tugas yang ada di sekolah. Iya. Iya. Itu ya menjadi Iya. masalah yang dihadapi bersama, khususnya orang tua ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana upaya Anda sebagai warga negara Indonesia agar meminimalisir dampak yang terjadi? Menurut ya dengan berdiam diri di rumah, menjaga jarak, memenuhi protokol, seperti itu, Bu. Iya, sip. Ya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya.